Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji atas segala rahmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga kita kembali melanjutkan materi kuliah kita pada kesempatan hari ini mengenai manusia, pembawaan dan lingkungannya. Selawat serta salam marilah kita curahkan kepada kekasih kita Nabiullah Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, kita coba lihat materi ini adalah manusia dan perkembangannya. Teman-teman, manusia ini apa? Manusia ini adalah merupakan makhluk hidup ya, yang lebih sempurna bila dibandingkan dengan makhluk hidup yang lainnya. Manusia ini berkembang dan mengalami perubahan, baik perubahan dari segi fisiologis maupun dari segi psikologi. Maksudnya apa? Fisiologi ini adalah secara fisik, perubahan secara fisik, dan psikologi adalah perubahan secara kejiwaannya. Nah, mengenai faktor-faktor yang menentukan dalam perkembangan manusia ternyata terdapat bermacam pendapat dari para ahli. Kita lihat teori-teori perkembangan. Yang pertama ada namanya teori nativisme. Ini menyatakan bahwa perkembangan manusia itu akan ditentukan oleh faktor nativus, yaitu karena faktor keturunan, ya, merupakan faktor yang dibawa oleh individu dari waktu lahir, ya, dilahirkan. Nah, sifat-sifat bawaan dari lahir. Nah, teori ini teman-teman menimbulkan konsekuensi pandangan. Nah, teori ini menimbulkan konsekuensi pandangan bahwa manusia bila dilahirkan baik ya, maka dia akan tetap baik. Sebaliknya jika dilahirkan dalam kondisi jahat, maka akan tetap jahat. Tidak bisa dirubah oleh pendidikan ataupun lingkungan. Nah, karena itu teori ini dalam pendidikan menimbulkan pandangan yang pesimistis, yang memandang pendidikan suatu hal yang tidak menghadapi perkembangan manusia. Selanjutnya adalah namanya teori empirisme, ya. Yang kedua ini menyatakan bahwa pandangan perkembangan seseorang akan ditentukan oleh empirisnya atau pengalaman-pengalamannya yang diperoleh selama perkembangan individu itu sendiri. Nah, menurut teori ini, teman-teman, individu ini sejak dilahir ini seperti kertas putih bersih, ya, belum ada tulisan apapun. Jadi tergantung orang tuanya yang menyoretnya mau warna putih ataupun hitam dan pengalaman-pengalaman yang lainnya. Ini yang dikatakan teori empirisme. Nah, selanjutnya ada namanya teori konvergensi. Di sini merupakan teori gabungan ya atau konvergen dari kedua teori tersebut, yaitu teori yang dikemukakan oleh William Sturt ya. Menurutnya, baik pembawaan ya maupun pengalaman ataupun lingkungan mempunyai peranan yang sangat penting dalam perkembangan seorang individu. Nah, contoh dikatakan penelitian dari William ini, dia pernah meneliti tentang anak kembar. Ini lalu anak kembar ini kan dilahirkan dari orang yang sama, ya, dari keturunan yang sama. Setelah itu dipisahkan, ya, dari satu tempat dengan tempat yang lainnya. Ternyata setelah hasilnya setelah dewasa berbeda ya, anak tersebut berbeda karakternya. Nah, termasuk yang dikatakan oleh Kiai Haji Hajar Dewantara ya, seperti biji kalau ditanam itu di tempat yang berbeda itu akan mempengaruhi. Contoh ada yang ditanam di dalam pot tapi tidak kena sinar matahari, tidak disiram, itu akan berbeda biji yang kita tanam tadi ya di lapangan terus disiram hujan, kena sinar matahari, itu akan berbeda perkembangannya. Nah, ini yang dikatakan oleh Kiai Haji Hajar Dewantara. Jadi Indonesia juga lebih menyepakati tentang teori konvergensi ini. Selanjutnya teman-teman adalah faktor pembawaan dan lingkungan. Nah, faktor endogen adalah faktor atau sifat yang dibawa oleh individu sejak dalam kandungan ya hingga ke lahirannya. Jadi faktor endogen ini merupakan faktor keturunan atau faktor pembawaan. Contoh nih, katakan pepatah mengatakan bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Maksudnya apa? Faktor endogen ini. Kalau dari sisi orang tuanya ya, kalau dari faktor jasmani contoh kulit putih ya,
Orang tuanya kulitnya putih, pasti anaknya nanti kulitnya putih. Orang tua kulitnya coklat, maka anaknya nanti akan coklat. Rambut orang tuanya pirang, maka anaknya nanti akan pirang. Nah, itu yang di faktor endogen. Itu tidak bisa tidak dirubah, ya. Ini merupakan faktor yang datang dari luar diri individu, merupakan pengalaman, ya, alam sekitar, ya, pendidikan dan sebagainya. Ada faktor-faktor yang lainnya yang mempengaruhi. Oke, selanjutnya lingkungan secara garis besar dapat kita bedakan. Yang pertama, teman-teman, lingkungan fisik, ya, yaitu lingkungan berupa alam, ya, yaitu keadaan tanah, keadaan musim dan sebagainya. Lingkungan alam ini yang berbeda mempengaruhi individu. Contoh nih, teman-teman berada dari daerah pergunungan dengan teman-teman dari berada di wilayah daerah pantai, itu akan berbeda karakternya karena lingkungan fisik alamnya itu yang mempengaruhi. Yang kedua ada lingkungan sosial, yaitu merupakan lingkungan masyarakat, di mana dalam lingkungan masyarakat ini ada interaksi, ya, individu satu dengan individu lainnya. Nah, di mana lingkungan sosial ini ada lingkungan sosial primer, ada juga lingkungan sosial sekunder. Kalau primer ini adalah erat dan sekunder itu adalah longgar. Maksudnya apa di sini? Lingkungan sosial kita ini ada yang dengan masyarakatnya dekat, ya, erat sekali hubungannya. Ada juga yang jauh, yaitu lingkungan sosial sekundernya tadi. Nah, selanjutnya teman-teman, kita lihat bagaimana sikap individu terhadap lingkungan. Nah, ada tiga sikap individu. Yang pertama, di lingkungannya individu menolak dan menentang lingkungannya. Kenapa dia menolak atau menentang? Berarti tidak sesuai dengan dalam dirinya seorang individu. Yang kedua, ada individu menerima lingkungannya. Berarti lingkungan itu sejalan sesuai yang diharapkan oleh si individu itu. Yang ketiga adalah individu bersikap netral, ya, netral. Jadi tidak terlalu, kalau netral ini tidak begitu menerima, tidak juga menolak, ya, netral saja seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman, coba kita lihat ada kelainan psikis, ya. Nah, di dalam psikologi ini dikenal dengan tingkah laku menyimpang, ya, dari tingkah laku yang normal. Ini yang psikis, ya. Penyimpangan tingkah laku disebabkan ada kelainan psikis pada orang-orang yang bersangkutan. Nah, cabang psikologi ini khususnya mempelajari kelainan psikis adalah psikopatologi, ya, atau abnormal, ya. Sedangkan usaha untuk memperbaikinya atau menyembuhkan kelainan tadi ini dilakukan, itu disebut dengan psikologi klinis, seperti itu. Nah, kelainan psikis ini teman-teman sering sekali disebut penyakit badani, ya, atau juga dapat sebagai dikatakan penyakit kejiwaan, ya, penyakit kejiwaan. Kita coba lihat bagaimana sih proses untuk teknik dalam menggunakan psikologi ini, ya, untuk menyembuhkan, ya, salah satunya cara untuk menyembuhkan orang yang kelainan psikis. Yang pertama adalah pemeriksaan psikologis. Kita periksa psikologisnya. Yang kedua adalah wawancara, ya, kita lakukan wawancara. Yang ketiga adalah observasi, ya, kita melihat lingkungannya, kenapa dan sebagainya. Yang selanjutnya pemberian nasihat atau usaha penyembuhan, ya, itu yang bisa kita lakukan. Nah, selanjutnya teman-teman, tanda-tanda orang yang terbelakang. Nah, kalau tadi kelainan, ya, sekarang adalah tanda-tanda yang terbelakang. Maksudnya apa? Orang-orang yang terbelakang ini yang pertama kecerdasannya sangat terbatas. Yang kedua adalah ketidakmampuan sosialnya, yaitu tidak mampu mengurus dirinya sendiri sehingga memerlukan bantuan orang lain. Yang ketiga adalah arah minat sangat terbatas pada hal-hal tertentu yang sederhana saja. Perhatiannya labil, mudah berpindah-pindah, daya ingatnya lemah, ya, emosinya sangat miskin. Maksudnya di sini misalnya hanya ada perasaan senang, takut, marah, benci, dan terkejut. Hanya itu saja, sederhana, ya. Terus sifatnya apatis, acuh tidak acuh terhadap sekitar. Kelainan badani seperti badannya kecil, ya, agak membungkuk, matanya melongok, dan agak sipit di sini, khususnya jenis melogoid, maksudnya di sini, ya. Nah, tempatnya pastinya dia tidak
tidak sehat. Nah, ini tanda-tanda orang yang terbelakang. Coba kita lihat teman-teman, berdasarkan taraf intelijensi, orang terbelakang ini dapat dibagi beberapa jenis ya. Yang pertama ada idiot ya, yaitu yang paling rendah taraf intelijensinya ya, IQ-nya 0 sampai 20. Nah, perkembangan jiwanya tidak melebihi dari kejiwaan ya 3 tahun, sekalipun usia kalendernya mencapai usia remaja atau dewasa. Biasanya di sini yang idiot ini tidak dapat bicara, tidak dapat berjalan, terus ngompol dan terus ditolong selama hidupnya ya, dibantu terus. Nah, intinya tidak mandiri. Nah, yang kedua ada yang namanya imbecile, yaitu mempunyai IQ 20 sampai 50. Nah, ini taraf usia kejiwaannya teman-teman 3 sampai 7 tahun ya, dan dapat diajari untuk memelihara diri sendiri dalam kebutuhan sederhana. Contohnya dia pergi ke toilet, bisa, terus bagaimana menghindari bahaya, yaitu menghindari api, ya, air dan sebagainya. Hanya sifat-sifat yang sederhana. Selanjutnya ada namanya debil atau moron. Ini bertaraf intelijensi IQ 50 sampai 70 ya. Dan ini dari 7,5 tahun sampai 10,5 tahun. Mereka inilah sudah bisa diajar berhitung, menulis. Nah, tapi harus penuh kesabaran di sini dan makan waktu yang cukup lama. Nah, dari ketiga ini teman-teman pasti ada di lingkungan kita ya. Oke, selanjutnya kita lanjut materinya, kelainan seksual. Nah, kelainan seksual ini ada dua. Yang pertama kelainan pada objeknya, yang kedua ada kelainan pada caranya. Nah, kelainan pada objeknya di sini cara seseorang memuaskan dorongan seksual adalah normal ya, tetapi objek yang dijadikan sasaran pemuasan itu yang lain dari biasanya. Nih contoh, orang normal dengan lawan jenis ya. Tetapi bagi yang menderita kelainan seksual ya, objeknya sama, contohnya homoseksual atau istilah lesbi ya. Terus anak di bawah umur ya, yang dilakukannya itu pedofil ya. Terus dia dengan hewan atau istilah sodomi. Terus dengan pakaian ya, fetisisme ya, dan yang lainnya. Nah, ini kelainan pada objeknya. Terus ada kelainan pada caranya. Objek pemuasan seksual ya tetap lawan jenis, tetapi di sini kalau pada caranya yang tidak biasa, misalnya dia memuaskan memamerkan ke kelaminnya ya, atau disebut ekshibisionis ya, atau mengintip ya, voyeuris ya, atau menyakiti pasangannya ya, atau partnernya, atau disakiti oleh partnernya ya. Di sini sadis di dalam melakukan hubungan seksualnya. Nah, ini mungkin teman-teman sering sekali menonton ya berita-berita yang saat ini banyak sekali yang penyimpangan seksual ya, gangguan-gangguan mental lainnya. Nah, selanjutnya teman-teman ada yang namanya psikoneurosis. Pada hakikatnya bukan suatu penyakit ya. Ini orang yang menderita psikoneurosis ini pada umumnya disebut sebagai orang normal ya. Tetapi ketegangan pribadinya terus-menerus akibat adanya konflik. Contohnya ya, masyarakat-masyarakat yang ada konflik di Palestina atau di negara-negara yang baru-baru ini ya, seperti itu. Biasanya masyarakatnya, anak-anaknya itu yang mengalami penderita psikoneurosis, dan anak-anak belum kelihatan nanti pada saat dia dewasa seperti itu. Atau dari orang-orang yang daerah atau wilayah atau negara yang jadi peperangan seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman, berbagai macam psikoneurosis ini sesuai dengan gejalanya. Yang pertama, neurosis kekhawatiran ya. Di sini adalah rasa khawatir atau was-was terus-menerus ya, tidak beralasan. Nah, penderitanya menjadi gelisah, tidak bisa tenang, susah tidur, sekalipun tidak jelas sebenarnya apa yang dia khawatirkan. Nah, perlu kita ingat ada perbedaan antara khawatir dengan fobia ataupun takut. Kalau takut, di sini perasaan yang mendorong individu untuk menjauhi suatu dan sedapat mungkin menghindar kontak dengan hal itu. Kalau khawatir itu adalah was-was ya, atau rasa takut yang tidak mempunyai objek yang jelas atau tidak ada objek sama sekali. Nah, di sini adalah cemburu ya. Bentuk khusus kekhawatiran
yang didasarkan oleh kurang adanya keyakinan terhadap diri sendiri, ya, atau juga ketakutan seperti atau kehilangan kasih sayang dari seseorang. Nah, itu yang disebut dengan cemburu. Yang selanjutnya ada gembira. Gembira itu apa? Ekspresi dari kelegaan atau perasaan terbebas dari ketegangan. Yang terakhir adalah marah, ya, hal-hal yang mengganggu aktivitas untuk sampai pada tujuan. Untuk individu ini adalah biasanya meluapkan emosinya atau kepada orang lain seperti itu. Jadi silakan marah. Baik teman-teman, mungkin cukup di sini dulu materi kita pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf jika terdapat kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.